Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini aku mau lanjutin lagi ceritanya Bang Rifki. So, buat teman-teman semuanya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin aku bercerita. Dan ini adalah lanjutan cerita yang kemarin. Di part kali ini, aku bakalan bahas tentang Mas Galuh dulu, karena aku lagi kasmaran sama dia. Di hari pertama aku jadian, aku sama dia sebenarnya masih malu-malu, masih canggung, masih belum kayak terbiasa dengan suasana kita pacaran. Kayak aku lagi mengenal dia aja. Jadi suatu pagi, aku kan dijemput sama dia. Ya biasa, dia selalu bilang sama aku, "Mas, udah jalan ya? Kamu di mana? Tungguin di depan ya." Kalau untuk bahasa yang paling romantis, itu emang Mas Galuh sih. Cuman kalau untuk tampang, aku lebih senangnya Bang Rifki. Entahlah, semua itu jadi berubah ketika aku jadi dekat sama Mas Galuh ini. Pagi itu, aku disambut dengan sangat-sangat bahagia. Pagi yang sangat cerah, dan dengan hari pertama aku jadian. Aku sengaja bangun pagi-pagi, bikin sarapan. Dan saat itu aku pengen banget sarapan berdua sama Mas Galuh. Akhirnya pagi itu aku bilang sama dia, "Kita gak usah beli sarapan ya, aku bikinin sarapan buat Mas juga." "Oh ya? Kamu bikin apa, Dek?" "Ini aku bikin, tapi gak tahu deh enak atau enggak. Mas nanti cobain ya." "Boleh. Kita makan di mana?" Kita makan di kantin aja deh. Emang gak apa-apa Mas masuk?" "Ya nggak apa-apa lah, siapa yang larang? Karena aku juga belum waktunya kerja. Lagian juga kantin itu bisa buat umum juga kok. Jadi tuh dari orang luar juga bisa, bukan orang kantor aja." "Ya udah deh kalau gitu. Hayo naik." Dibantuin. "Iya, nih cepet." Akhirnya dia ngasih tangannya buat aku pegang. Terus aku naik dan langsung megang bahunya dia. Terus dia bilang, "Tumben, kok gak meluk lagi? Kok di bahu?" Iya, aku lupa. Nah gitu dong. Udah siap berangkat? Siap dong. Akhirnya aku jalan sama dia. Di perjalanan itu sangat seru, padahal singkat sih. Kayak bahagia aja gitu bawaannya. Dia happy, aku juga lagi happy. Kita cerita tentang apa yang kita lalui malam tadi. Terus dia juga mengungkapkan perasaan yang sangat membahagiakan. Aku ngerasa juga aku sama dia tuh juga kayak ada nge-charge gitu loh. Energi kita sama gitu. Entah mengapa pada saat itu sumpah ya, di depan itu berisik banget. Aku lagi nggak fokus ceritanya. Sebenarnya sih aku mau nge-recordnya itu malam. Cuman kalau aku malam nge-recordnya, aku kapan nayangin videonya, enggak sih? Yaudah aku lanjutin lagi ya. Sesampainya di tempat kerja, aku berdua sama dia pergilah ke kantin. Jadi itu nggak langsung ke tempat
aku kerja langsung ke kantin aja, terus aku absen dulu, biasa absen jam apa, absen online. Terus habis itu barulah kita absen sistem gitu, by sistem. Terus habis itu baru langsung ke kantin. Terus aku langsung buka makanan yang aku bawa tadi. Terus dia bilang, wow, kamu bikin sebanyak ini tadi pagi? Iya, habis sholat subuh aku langsung masak. Emang bisa sebanyak ini? Apa sih orang cuma kayak gini doang? Nasi putih, sosis, mie goreng, sambel, terus apa lagi ya aku lupa. Pokoknya itu bikinan yang kayak gampang gitulah. Terus kata dia, oh, kamu rajin banget sih Yang. Tiba-tiba loh, dia tiba-tiba manggil aku sayang. Kan langsung kayak, hah? Beneran? Aku dipanggil sayang. Dalam hati aku tuh kayak pengen teriak, pengen kayak lompat-lompat kayak gitu kan. Cuman nggak bisa. Dia tuh apa sih namanya tuh, kayak sekaget itu gitu loh akunya. Terus kataku, hah? Coba bilang lagi. Iya sayang. Oh my god, aku nggak bisa. Sumpah dia baru pertama kali loh manggil aku sayang di tempat umum. Aku kan sampai bilang, bukannya kita nggak boleh ya? Kan kita pernah bilang kalau misalkan di tempat umum nggak boleh ngomong kayak gitu. Lagian siapa yang denger sih? Kan di sini juga nggak ada orang. Iya juga sih. Kenapa kamu malu ya dipanggil sayang? Enggak, kataku, ya aku kaget aja kan Mas biasanya nggak manggil aku sayang. Iya, kali-sekali. Terus udah tuh kan, singkat cerita, aku makan sambil senyum-senyum. Terus dia bilang, udah nggak usah dipikirin, kamu pasti mikirin yang tadi ya. Maaf ya Mas bikin kaget kamu. Enggak, bukan masalah kaget, tapi kayak lebih kayak apa sih? Oh my god, jantung aku langsung deg-degan, berdebarnya lebih kencang gitu. Terus singkat cerita, si Kevin tiba-tiba datang nyamperin aku. Cila lagi sarapan lu. Sarapan apaan dek? Ini lu mau nyobain nggak? Boleh. Ini kita gabung nggak apa-apa? Gak apa-apa, gabung aja sini. Si Kevin sama dua temennya gabunglah sama kita, karena kan emang kursi kantin itu kan panjang. Terus mejanya juga luas gitu, jadi mereka gabung. Terus dia bilang, lo masak sendiri dek? Iya, cobain aja kalau mau. Nah dia nyobain tuh punya aku. Mas Galuh kan ngeliatin aku kan. Kata aku nggak usah cemburu, orang kan dia teman aku si Kevin ini. Terus kata dia, enak kok dek, enak, sambelnya juga pinter juga lo masak dek. Ntar kapan-kapan gue mau dong dimasakin. Kataku ya udah, iya ntar kalau misalkan aku masak sekalian deh gitu. Terus kata dia, gue cuman ngopi doang sih, ngopi sama ngerokok gitu. Jadi dia tuh sebelum kerja tuh dia ngerokok sama ngopi dulu sama teman-temannya. Sedangkan aku tuh sarapan dulu sih, harus sarapan dulu. Kalau enggak makan nasi ya makan roti atau apapun yang berat gitu bisa dimakan gitu. Terus sudah selesai itu, si Kevin ini bilang, tumben Mas Galuh ikut sarapan di sini, biasanya nggak pernah. Iya, soalnya tadi gue emang sekalian beli bikin makannya tuh lebih gitu. Jadi ya udah gue tawarin Mas Galuh gitu. Walah, kenapa lu nggak nawarin gue juga sih dek? Ya gue nggak tahu kalau misalkan lu mau. Ya dah, kapan-kapan dah. Ntar kabarin ya kalau mau masak. Iya. Udah tuh kan, kata Mas Galuhnya bilang, ya udah deh, Mas duluan ya, soalnya masih narik ini gitu. Ya udah, akhirnya kan kita kalau misalkan ada orang ya kita memang biasa aja kan, nggak mau yang kayak gimana biar orang lain gak curiga sama kita kan. Terus udah akhirnya dia pamit tuh sama aku, terus dia langsung pergi ke motornya dia. Aku nggak nganterin karena takut berbeda aja gitu loh. Jadi aku biarin dia pergi sendiri. Terus tiba-tiba HP aku bunyi. Dia bilang kayak, Mas berangkat kerja dulu ya, kamu jaga diri baik-baik, jangan lupa istirahat. Nanti kalau pas istirahat makan siang Mas anterin makan. Kataku nggak usah, aku kan nanti juga biasanya makan sendiri sama teman-teman gitu kan. Kata dia enggak, nanti makan siangnya bareng Mas aja. Ya udah, akhirnya aku ngerasa kayak ya udahlah, karena dia mungkin baru ngerasa punya pacar kali ya, pacar cowok gitu lah ibaratnya. Jadinya dia kayak pengen berduaan terus gitu. Ya udah, akhirnya pas makan siang itu tuh aku pengennya bareng sama dia. Terus kita mau masuk kerja nih, mau masuk ke ruangan masing-masing. Terus Kevin bilang, "Deh, lu mau makan bareng sama siapa ntar?" Nggak tahu, makan di mana aja, terserah, gue bilang kayak gitu kan. Ya udah, ikut gue aja, ntar gue tunggu ya. Ya udah, ntar lihat ntar, kataku gitu. Lihat ntar.
Beneran ini, ntar gue tungguin. Bener gak nih? Lu nggak ada janjian sama siapa-siapa kan? Nggak tahu, kayaknya sih nggak janji sama siapa-siapa. Ya udah kalau gitu lu bareng sama gue aja makannya. Iya, ntar gue kabarin. Oke. Nah, habis dari situ kan kita langsung masuk ke kerja tuh, masuk ke ruangan kerja masing-masing. Aku kepikiran, aduh, aku bilang nggak ya sama Kevin kalau aku tuh janjian sama mas aku gitu, pacar aku. Kan nggak mungkin dong kalau misalkan aku ngebatalin sama pacar aku untuk si Kevin doang gitu kan. Dia kan cuma teman aku, sedangkan pacar aku kan ada di situ. Terus aku bilang sama Kevin, Pin, maaf ya, kayaknya ntar makan siangnya gue bareng sama Mas Galuh. Hah? Lu sama Galuh lagi? Oh, dianterin makan atau lu mesen makan sama dia? Gue mesen makan sama dia, tapi kayaknya sih barengan juga makannya sama dia. Oh, ya udah kalau gitu. Oke, nanti gue nggak nungguin lo ya berarti ya. Iya, nggak usah. Oke, bye bye bye, baik gitu. Akhirnya dari situ tuh aku langsung kayak ya udah, sama si Kevin gak jadi makan, aku jadinya makan sama si pacar aku. Nah terus pas makan siang nih ceritanya, aku juga makan siangnya ya biasa aja gitu loh, maksudnya kayak Mas Galuh kan yang jemput aku, dia udah nungguin di depan, ternyata dia udah akrab gitulah sama security-nya, ngobrol-ngobrol lah sama security, ngobrol terus, pokoknya kayak udah akrab, udah kenal gitu kan, jadinya mereka kayak udah dekat aja gitu. Terus gak lama kemudian, Mas Galuh itu bilang sama aku kayak, ayo deh kita cari makan. Tumben Mas Ade mau makan di luar sendirian. Enggak sendirian Pak, saya makannya bareng sama Mas Galuh. Oh, Mas Ade ini adanya Mas Galuh? Bukan, temen aja. Oh iya. Yaudah silakan gitu. Kepo banget sih, bener-bener kepo banget gitu loh. Maksud aku ngapain nih nanya kayak gitu, takut jadi gosip lagi nih sama orang-orang kantor gitu kan. Terus aku nggak mau berbicara banyak, dan aku juga bilang sama Mas Galuh kan, jangan terlalu banyak ngobrol sama orang-orang kantor. Aku nggak mau juga yang kayak tahu banget tentang privasi aku gitu loh. Jadi pengen banget aku tuh kayak ya udah, intinya kita kerja aja gitu, nggak usah terlalu dekat banget sama orang-orang sekitar gitu. Terus akhirnya aku diajak makan di, apa ya itu namanya ya, kayak prasmanan gitu, tapi makanan makanan Jawa gitu, warteg gitulah, tapi prasmanan, kita bisa ngambil sendiri gitu. Ya udah akhirnya aku makan di situ. Aku pilihin makanan buat aku sendiri, sedangkan Mas Galuh juga pilih makan buat dia sendiri. Lagi asik-asik milih kayak gitu. Terus kan dibayar sama Mas Galuh kan, aku nggak enak dong dibayar sama Mas Galuh, walaupun aku tahu Mas Galuh itu sebenarnya orang kaya gitu loh, dia orang berada, rumahnya aja juga bagus gitu loh, dia juga kayaknya bukan orang-orang yang kayak kayak aku banget gitu loh. Kalau aku kan udah tinggal sendiri, ngerantau gitu kan, nggak punya siapa-siapa. Terus sedangkan dia itu ternyata punya keluarga di sini gitu yang udah menetap gitu. Terus kata dia udah biar Mas aja yang bayar gitu. Dibayar sama dia kan. Dia kan masih pakai seragam, ojol kan gitu kan. Kataku, Mas gak gerah apa dibuka aja. Oh iya ya, lupa kayak gitu. Pas mau dia lepas, dia bilang kayak, Mas gak apa-apa ini ngelepas ojolnya di sini. Ya nggak apa-apa lah, emang kenapa? Kamu malu ya? Enggak, aku nggak malu kok. Ya gerah aja ngelihatnya, kan masih di tempat yang panas ini di dalam ini. Ntar juga dipakai baru di luar, biar nggak kepanasan. Sekarang mah dibuka aja. Dibuka lah sama dia tuh kan. Dan dia pakai baju, kayak apa sih namanya? Kemeja. Dia pakai kemeja dan itu tuh cakep banget. Kayak, Mas mau kerja? Kok pakai seragam kayak gini? Ya kenapa emangnya Mas, kan emang kayak begini biasanya. Aku jarang banget tahu ngelihat Mas pakai kemeja. Biasanya kan juga pakai kaos. Kenapa sayang? Kan Mas juga ya kerja selain ngojol ini. Iya. Di mana? Maksud Mas ya Mas nggak ngojol gitu loh.
Bener, nggak bohong. Enggak. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, bagus aja gitu. Keren. Terus kata dia, kamu juga keren kok. Apa sih mas? Jangan bikin orang salting dah. Udah yuk makan. Makan tuh kan, dimakan. Kamu mau yang ini nggak? Emang kenapa mas gak mau? Enggak, mas cuma nawarin aja. Mau nggak? Mau. Yaudah diambil aja. Enggak ah. Kenapa? Mau disuapin? Enggak, maksud aku ya buat mas aja, ngapain dikasih ke aku? Ya udah kalau nggak mau, mas makan sendiri. Ih, kayak gitu aja ngambek sih mas. Siapa yang ngambek sih? Kamu itu. Terus tangan aku tuh dicubitin sama dia kan. Ih, pokoknya dia tuh gemes banget sama aku. Kataku, ih coba aja kalau di kamar, ini bakalan habis sama aku beneran. Aku kalau udah gemes sama orang, udah lupa gitu loh. Kalau misalkan kita tuh sebenarnya sama-sama cowok gitu. Tapi nggak apa-apa. Habis dari situ kita selesai makan, aku dianterin lagi untuk pergi ke tempat kerjaan aku. Itu tuh cuma setengah jam doang, kita nggak punya waktu banyak. Paling nanti pas pulang kerja barulah kita cari makan lagi untuk makan malamnya gitu. Ya begitu aja sih sebenarnya, nggak ada yang istimewa banget. Tapi kalau kita ngejalanin berdua ya aku happy gitu. Terus udah sampai di kerjaan aku ngeliat si Kevin ternyata belum nyampe di ruangannya dia. Kayaknya sih dia masih di tempat makan. Terus aku langsung naik ke atas, langsung sholat gitu. Habis sholat baru tuh lanjutin lagi kerjaan aku. Dikasih emot semangat gitulah sama pacar aku gitu. Itu adalah hari pertama aku sama Mas Galuh. Terus nggak lama kemudian Mas Galuh itu pesan sama aku, deh maaf ya nanti Mas mau jemput cewek dulu. Jadi tuh dia mau jemput ceweknya dia dulu. Nggak tahu sih ceweknya dia atau cewek apa gitu. Pokoknya dia bilang Mas mau jemput si ini dulu, nama ceweknya siapa lagi lupa aku. Pokoknya aku nggak tahu sih apakah itu dia PDKT-annya atau itu apa. Pokoknya dia waktu sebelum dia pacaran sama aku, dia kan juga udah bilang sama aku kalau dia itu sebenarnya juga lagi PDKT gitu sama cewek gitu kan. Nah ceweknya itu yang apa tuh yang baik juga sama aku. Siapa ya namanya, Kak Intan apa ya? Pokoknya itulah. Iya Kak Intan deh kayaknya ya. Jadi katanya mau jemput Kak Intan dulu kata gitu. Ya udah silakan jemput Kak Intan. Habis itu baru dia jemput aku. Itu tuh jam setengah 4 deh dia bilang kayak gitu. Nah kalian tahu sendiri kalau jalan Jakarta tuh kayak gimana ya kan? Jalanan Jakarta itu macetnya full banget kalau pas jam pulang kerja. Jadi tuh aku harap bersabar. Kalau dia bilang dia OTW-nya jam setengah 5 misalkan atau jam 5, terus siap-siap jam setengah 7 baru nyampe di lokasi aku. Aduh lama banget, aku sampai nungguin aja di depan, di trotoar, pindah lagi ke halte, pindah lagi ke trotoar, ngeliatin setiap sudut jalan, belum juga ketemu motornya belum kelihatan. Kataku lama banget sih, aku capek banget lagi, udah mau maghrib. Akhirnya kan si pas security tuh nawarin kayak, Mas sholat dulu aja, nanti kalau misalkan udah jemput, saya bilangnya suruh tunggu. Ya udah akhirnya aku ke musola, aku sholat dulu, aku numpang naruh tas kan, naruh barang aku di pos security karena securitynya ada 3 di situ. Jadi ya udah akhirnya aku langsung ke musola, aku sholat dulu. Habis sholat udah selesai belum juga nyampe, aku bilang aduh gimana sih Mas Galuh kemana ya. Aku cek handphone aku, handphonenya dia tuh pas diituin berdering, maksudnya bisa ditelepon cuman dia nggak diangkat-angkat sama dia. Terus ya udah dari situ tuh aku langsung kayak sebenarnya bad mood karena aku udah capek banget tapi dia nggak memberikan kepastian gitu loh, dia beneran jemput atau enggak gitu loh. Akhirnya apa aku mesen ojol aja ya, apa aku pulang sendiri aja ya. Jalan sebenarnya bisa karena kan kerjaan aku tuh dekat gitu ya, tapi takutnya dia tuh masih di jalan terjebak macet kan atau apa gitu. Dan posisinya di situ tuh udah gerimis parah, udah kayak kalau kita jalan itu udah basah kuyup gitu kan. Gimana sih gitu kan, aku gemes banget kan. Kalau jemput itu yang bener itu, aku gemes sendiri gitu kan di halte. Awas aja ya kalau datang ntar aku marahin gitu kan. Tiba-tiba ujuk-ujuk 5 menit setelah aku ngomel-ngomel kayak gitu, halo sayang, aduh lupa dah tadi itu aku mau marah, jadi lupa, jadi nggak tahu ini beneran mau marah atau enggak gitu. Karena dia pas tiba-tiba nyampe, halo sayang, maaf ya telat ya. Maafin mas ya telat. Kataku,
dengan apa namanya, dengan postur tubuh aku yang manja-manja gimana gitu. Ih, kok lama banget sih nyampenya? Kan aku dari tadi nungguin di sini. Ya kan Mas udah bilang, Mas udah jalan dari jam 5, tapi kan macet. Maaf ya. Marah gak ini? Tahu dah. Iya deh, naik dih. Nanti Mas bakalan kasih. Mas traktir makan deh, biar kamu jadi marah. Enggak, langsung pulang aja, aku capek. Bener, langsung pulang. Iya, aku gak mau berhenti dulu ah. Udah mau jam 7. Kamu udah maghrib belum? Udah. Mas udah sholat? Udah, tadi di jalan juga. Iya, makanya agak lama juga. Ya udah deh kalau gitu, kita pulang aja. Kamu beneran marah sama Mas? Pikir aja sendiri, Dek. Enggak, bener. Ayo jalan ah. Enggak akan jalan kalau misalkan gak dipeluk. Iya. Nah, oke. Kita jalan. Akhirnya jalan tuh. Walaupun dalam hati tuh kayak berbunga-bunga, karena aku merasakan bahwasanya aku disayang banget waktu itu. Kayak gimana gitu ya, maksudnya kayak aku beruntung banget bisa bertemu dengan Mas Galuh, walaupun cinta pertama aku adalah Bang Rifki gitu. Jadi ketika ada Mas Galuh yang udah mengutarakan perasaannya juga, akhirnya aku menerima dia gitu dengan apapun yang ada di dalam dirinya dia gitu. Sampailah di kosan aku di sana melihat ada mobilnya Bang Rifki parkir, dan ternyata Bang Rifki itu ada di depan pintu kamar aku. Dia nggak ngomong sama sekali, dia nggak bilang kalau misalkan dia mau bertamu, karena ada pacar aku, Mas Galuh. Jadinya kan aku bingung, sedangkan Mas Galuh itu juga bakalan mau masuk ke kosan aku. Dia langsung kayak kaget dong, dua-duanya kayak, loh, lo ngapain kesini Ki? Ya lu ngapain kesini? Ya gue kan nganterin si Ade. Ya gue juga mau bertamu kok. Mau main, emang salah? Ya nggak apa-apa sih. Cuman emang kamu udah janji sama si Ade? Enggak. Lagi juga biasanya gue nggak janji-janjian kok, langsung kesini aja. Ya harusnya lu janji lah biar dia tahu. Kan dia juga baru pulang kerja, pasti capek. Kenapa bang? Abang boleh numpang istirahat gak di tempat kamu? Emangnya abang habis dari mana? Habis dari luar. Capek banget, pengen istirahat. Mas, ya nggak apa-apa. Mas Galuh mau masuk juga nggak? Aku bikinin kopi. Ya udah yuk kita masuk yuk. Dua-duanya masuk. Aku kan juga nggak tahu kenapa nih orang berdua ada di sini. Sedangkan aku mau berduaan lagi sama Mas Galuh gitu kan. Ternyata ada, cinta pertama aku juga di sini, walaupun gak jadi-jadi gitu kan. Ngapain nih berdua nih di sini nih? Aku takutnya Mas Galuh juga cemburu gitu kan. Terus akhirnya aku bikinin kopi. Si Bang Rifki ini tiba-tiba langsung tidur di tempat tidur aku. Kayak udah berkuasa aja gitu loh. Terus Mas Galuh kan ngeliatin aku baik kan, ngeliatin aku aja. Kataku, aku dengan posisi yang kayak serba salah gitu loh, dilema gitu di situ. Kayak gak tahu, orang aku nggak diinfoin gitu. Terus, Dek, gimana hari ini? Ya nggak apa-apa bang. Tadi Kevin masuk, ada kok di kerjaan. Oh, kamu baik-baik aja kan sama Kevin? Ya baik-baik aja sih bang. Tadi juga ngajakin makan. Kerjaan lancar? Lancar. Ya. Abang tumben main kesini, emang ada apa? Kan abang juga sering main kesini dek. Nggak diomongin juga, abang bakalan main kesini kan? Iya, cuman kaget aja tiba-tiba bang ada di sini. Kok nggak bilang dulu sama aku? Ya nggak apa-apa. Mana kopi yang tadi? Ini bang. Mas mau kopi juga nggak? Boleh. Kamu bikin Mas juga? Ya bikin lah. Nih. Kok kalian ngomong kayak begitu sih?
diam-diaman kayak begitu, ngomongnya pelan-pelan kayak begitu. Kita bertiga loh di sini. Ya, ya nggak apa-apa sih mas. Abang ganggu ya dek? Enggak. Terus? Ya nggak apa-apa. Nyantai aja kali. Yuk kita duduk dulu. Duduk lah tuh kan, duduk. Aku ngajak dia kayak bisa mencairkan suasana. Tapi di situ tuh canggung banget. Aku canggung banget. Ini gimana? Apa yang harus aku lakukan? Ini berdua-dua ada di sini. Karena aku nggak mungkin ngusir Bang Rifki dong. Dan aku juga nggak mungkin ngusir pacar aku. Gitu kan. Di situ posisinya Bang Rifki juga nggak tahu kalau aku tuh sebenarnya udah pacaran gitu loh. Terus udah tuh kan. Mas Galuhnya ngalah. Dia bilang, Mas balik ya. Kayaknya ada orderan gitu. HP Mas bunyi. Mas buru-buru banget emang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa mas, ngorder dulu. Nanti mas main lagi ke sini. Udah ya, mas keluar dulu. Terus udah tuh kan, aku nggak sengaja nggak nganterin dia keluar karena takutnya Mbak Rifki curiga kalau misalkan aku tuh ada hubungan sama dia gitu kan. Akhirnya dia keluar dengan sendirinya. Mas Galuh itu keluar. Aku nggak tahu apakah dengan keluarnya itu antara dia rasanya malah atau marah atau gimana gitu kan. Ninggalin aku sama Mbak Rifki di dalam kamar berduaan, sedangkan saat itu pernah terjadi aku sama Mbak Rifki melakukan hal yang senonoh gitu kan. Aku pernah megang punyanya dia gitu dalam kondisi yang kayak sadar dan gak sadar gitu. Dan aku takut banget ini terjadi lagi, terulang kembali dengan perasaan yang sama gitu, karena aku tahu banget Bang Rifki ini kan sekarang lagi ada masalah dengan istrinya gitu. Jadi kayaknya mustahil untuk nggak melakukan itu lagi gitu. Ngerti gak sih? Kayak aku udah mikir ke sana sih. Tapi aku juga mikirin Mas Galuh harus aku jaga gitu, ibaratnya kayak dia tuh mempercayakan perasaannya dia tuh ke aku gitu. Jadi aku berusaha untuk kayak nggak mau kayak gitu kan. Jangan sampai aku tergoda. Walaupun pada saat itu Bang Rifki dengan posisi yang kayak menggoda banget. Dia tidur telentang, kayak badannya bener-bener kayak oh my god, hot parah, parah 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 parah. Kayak aduh, bapak-bapak anak satu, hot banget. Aku bener-bener kayak tergoda banget, pengen aku tindihin aja gitu, pengen aku tidur gitulah di atas perutnya dia itu. Tapi kayak aku berusaha menjaga itu gitu, biar aku tidak melakukan hal-hal yang di luar batas gitu. Akhirnya aku cuma duduk di pinggir tempat tidur sambil kayak beres-beres gitu, beberes kayak baju aku lepasin. Terus aku mau apa, persiapan untuk mandi. Terus aku bilang, bang aku mau mandi dulu ya. Sini dulu lah, ngapain mandi buru-buru, ntar mandi bareng aja sama abang. Aduh, nggak bisa nih, nggak bisa. Ngapain aku mandi bareng sama dia gitu loh. Tapi sebenarnya kayak ini adalah godaan, ini adalah ujian aku untuk mempertahankan bagaimana kuatnya iman aku gitu di situ. Kataku, ngapain sih bang mandi-mandi berdua, kamar mandinya kan juga satu, kecil lagi. Nggak apa-apa kalau kamu mau juga. Udah, kamu mandi aja sono. Mandilah tuh kan, aku sendiri mandi. Tiba-tiba dia ngunci pintu. Aduh, ngapain lagi dia ngunci pintu? Kan aku jadi makin salting. Aku harus ngapain ini? Dia ngunci pintu, sedangkan kita kondisinya berdua doang. Kosan itu kalau udah malam sepi. Bener-bener kayak ya udah, orang-orang tuh pada nggak ada kegiatan gitu. Udah pada capek sama kerjaan gitu. Jadi mereka tuh kalau udah di dalam kosan udah gitu dengan waktunya mereka gitu. Oh my god, aku langsung kayak aduh gimana nih. Ya udah, aku pasrah, aku biarin aja apapun yang akan terjadi nanti. Ya udah, biar urusan nanti.